Tadi bicara soal Pak Anies. Sebenarnya cara yang terbaik menurut saya ini masukan buat teman-teman untuk mendekati anak abah. Ya, anak abah ini kan nggak cuma Gen Z, Gen milenial, tapi teman-teman dari kelompok-kelompok miskin kota, kelompok-kelompok kelas menengah yang lain, kelompok-kelompok kelas strata yang ekonominya rendah, itu juga punya kedekatan khusus lah dengan Pak Anies. Kita harus akui. Saya rasa itu yang mesti disapa. Jadi kita udah tahu mappingnya. Karena kalau kita mau main gampang, dalam tanda kutip ya, main gampang itu kita nempel aja sama Pak Anies. Ya kita jual nama Pak Anies dukung kita juga. Itu udah gak kena. Karena rakyat Jakarta, walaupun mereka sebagian mempunyai semacam suka dengan ketokohan, tapi tingkat pendidikannya lumayan tinggi. Jadi mereka nggak bisa juga kita bodoh-bodohi hanya karena kita nempel tokoh-tokoh tertentu. Jadi kita tempel program-program dia. Kita tempel masyarakat yang merasa diuntungkan dengan program-program dia. Itu yang saya rasa titipan pesan dari saya. Tapi sisanya teman-teman yang sudah berjibaku di lapangan sehari-hari tentunya lebih tahu juga situasi dan kondisi. Saya nggak mau. Ya itu tadi yang kita guide bukan abahnya, ya kan? Kita deket abah lo milih kita, nggak begitu, karena itu cukup merendahkan menurut saya. Kalau kita bisa secara simpel atau sesederhana itu untuk menggait dukungan, tapi kita akan lebih mungkin menjalin komunikasi dengan mereka, bertanya apa sih yang menjadi concern mereka selama ini dan apa mungkin yang telah diberikan solusi oleh Pak Anies misalnya, ya kan? Dan kita akan melihat, oh kira-kira ini solusi ini sama dengan yang kita bisa berikan. Gitu. Lebih ke arah sana. Jadi kita nggak mau serta-merta, oh Ahoker harus ke kita, Anies harus ke kita, dan lain-lain. Itu saya rasa cara-cara kampanye yang cukup primitif. Ya, kalau kita mau menganggap bahwa masyarakat adalah masyarakat yang cerdas, pintar, tentunya kita akan lebih mengadres atau mengacu pada permasalahan-permasalahan yang real. Siap melawan itu 14 partai, Mas? Berarti untuk pendukung Abah, apakah ada rencana ke depan untuk menarik gabung di relawan-relawan untuk pemenangan? Kita lebih gini, artinya jalin komunikasi dulu aja soal tarik menarik, apakah gabung 100% apa enggak, itu akan kita harap bisa terjadi secara natural. Itu juga kenapa, nah ini penting untuk diingat, kenapa sih Cak Lontong, kenapa sih ada di yang dibilang para pesohor lah ya, walaupun tentunya mereka adalah ahli dalam bidang-bidangnya masing-masing gitu. Jadi bukan sekedar ngetop tanpa ada prestasi dan lain-lain. Karena kami ingin memudahkan komunikasi. Kami berpolitik untuk merangkul. Jadi kita bukan berpolitik untuk memaksa, apalagi memaksa bergabung sekian puluh partai ke satu kubu, ya kan? Dan jadi tadi menjawab pertanyaan, mungkin ada yang mau nanya ya, 14 partai melawan sendiri. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Rano di suatu kesempatan podcast, artinya kalau menang asik, kalau kalah nggak apa-apa.